PSG versus Manchester City. Apa yang bisa kau lihat di laga ini, Do? Halo. Halo. Kembali lagi bersama saya Revin dan rekan saya Ridho Alaziz. Nah, kali ini kita melanjutkan segmen khusus kita dengan nama Game Week Review. Kali ini khusus kita membahas UEFA Champions League Matchday 2 yang baru terlaksana hari Rabu dini hari dan Kamis dini hari tadi malam. Betul. Ini matchday yang cukup seru, banyak laga-laga yang sangat seru sih, Vin. Perlu disoroti, hasil-hasil yang mengejutkan banyak pihak. Mengejutkan. Oke, pertama banyak kita langsung ke match-match aja, kita sebutkan laga-laganya. Bayern Munchen gak usah disebut lah ya, menang 5-0 udah bosan. natural habitatnya untuk menang telak. Basi. Lalu Barcelona yang kalah tadi malam 3-0 dari juga Benfica. Biasa sebenarnya, Vin. Biasa aja kayaknya Barcelona ngira lawannya Munchen karena bajunya merah. masih apa? Masih trauma. PTSD. Aduh. Semangat. Lalu apalagi nih, Ben? Yang laga berikutnya juga MU ya, Manchester United yang menang di menit akhir oleh Mr. UCL Cristiano Ronaldo. Mr. UCL ya. Lawan Bangdo. 2-1. Lalu ada apa lagi, Do? Laga yang perlu disoroti. Yang mengejutkan Real ini Madrid. Itu dia. Saya Satpol bisa menang kalah dari Real Madrid di Santiago Bernabeu. Tim asal mana pindah? Moldova apa Malta? Moldova, Cuk. Aduh. Aneh. Peringkat negaranya peringkat berapa itu di FIFA? Gak tahu, makanya masih mending Malta kalau bilang ini Moldova lagi. Lalu ada lagi yang bakal kita bahas di malam hari ini. Di malam hari ini, benar malam hari ini ya? Iya, malam hari lah. Itu ada PSG versus ya. Terus kita langsung aja nih tanpa menunda lagi. PSG versus Manchester City. Apa yang bisa kau lihat di laga ini, Do? Apa yang bisa kau di UCL? Gianluigi Donnarumma ya akhirnya debut. Nah, cuma yang mau aku sorotin bukan dia nih, nggak penting deh soalnya. Yang mau aku sorotin ini gimana si Pochettino memasang 3 gelandang yang bertipe defensif lah kalau aku bilang. Maksudnya mereka kan punya Wijnaldum, punya Di Maria kan. Tapi justru di laga ini dia masang Verratti, Ander Herrera sama Gueye. Nah, itu memang jelas ya. Maksudnya buat ngeredam City, bagaimana City nanti bermain kan. Dia makanya masang 3 gelandang defensif kan. Dan kalau aku bilang sangat berhasil. Maksudnya ya skor 2-0 itu berhasil kan. Nah, cuma yang mau aku sorotin di sini adalah bagaimana seorang Verratti benar-benar luar biasa sih di laga ini kalau betul. Ketenangannya, ketenangannya, terus kayak mana dia sentuhannya. Maksudnya ini benar-benar pemain pembeda lah di laga ini. Di luar Neymar, Messi, Mbappe yang apa ya? Kalau aku bilang tuh mirip kayak gini lah. Kayak si PSG ini mainnya selain 3 orang depan itu main di belakang. Tiba-tiba Verratti dapat bola, tiba-tiba diumpan ke depan, udah yang 3 itu terserah mau ngapain. Kalau gue bilang sih laga itu benar-benar kayak gitu sih mainnya. Kayak apa ya? Nggak ada sih kayak PSG itu main yang sebagus City tuh nggak ada. Paling dapat bola, tiba-tiba ke depan aja udah di bola tuh. Tiba-tiba Messi lewatin 1 orang, kirim ke Mbappe, Neymar, udah nggak ada back pass lagi. Gitu sih paling main PSG kalau gue lihat. Pragmatis lah. Aku juga setuju sih. Maksudnya tuh aku bahas dari City-nya ya. City yang pertama mereka mendominasi laga dari babak pertama sebenarnya. Terutama babak kedua lebih parah lagi sebenarnya. Lebih jelas, sangat jelas. Tapi mereka ini yang aku pernah bahas di transfernya Ken ya. City ini butuh striker di laga-laga yang seperti ini. Di mana laga-laga yang lawannya bisa beradaptasi dengan gaya mainnya City. Pochettino, ini aku lihat memang pengalamannya di Spurs ya di bawah ya, bagaimana dia menghadapi skuadnya Pep. Dia bahkan bertahan tuh benar-benar rapat ke tengah. Bahkan pemain back sayap Nuno Mendes dan Hakimi itu main banyak rapat ke tengah. Mereka nggak meng-cover lini sayapnya di cover sama gelandang yang mundur. Yang akhirnya City nggak banyak dapat open space, adapun dapat open space Bernardo Silva buang-buang peluang kemarin. Makanya itu kan. Maka bilang di sini beberapa kali terlihat 2 kali laga-laga seperti ini City butuh striker murni, butuh poacher yang bisa nyetak gol dan punya insting bagus di kotak penalti. Nah ini yang kemarin kehilangan.
Dan juga betul. untuk Verratti aku sangat setuju sih, kunci dari permainan PSG semua ada di dia. Dia bisa meng-counter high pressing dari City, dia kuncinya. Oke, tanpa bahas lagi Verratti, kita udah tahu Verratti pemain yang bagus dari dulu lah, cuma memang underappreciated. Kita bahas ke ini lagi. Tapi kalau dari City apa yang bisa kau lihat dari City-nya? Aku ini sih yang aku anehkan tuh ini ya. Gelandangnya City ini cuma otomatis ninggalin Rodrigo, Pin. Maksud aku kayak dia kan masangnya 4-3-3 kan. Ya di mana sebenarnya tuh 3-3 pun gelandang juga semuanya kan. Cuma yang aku lihat dari laga malam itu apa ya, otomatis yang tinggal di half space belakangnya City itu cuma Rodrigo. Soalnya Bernardo Silva sama KDB ini selalu ke depan tuh. Maksud aku kan masih ada Gundogan kan, masih ada Fernandinho, kenapa nggak dimainkan gitu loh. Babak kedua pun juga nggak berubah banyak. Kalau aku bilang ya itu masalahnya sih, terlalu memaksakan Pep kalau aku bilang. Oke. Aku punya pertanyaan satu nama nih. Jack Grealish. Bagaimana performanya tadi malam? Aduh, apa ya Ben ya? Ya enggak dikantong-kantongin kali sama Kimi, cuma kebanyakan mutar nggak jelas aja, nggak sesuai harga. Iya kan, itu aja dia sih. Ini permainannya tuh kayak dia tuh nggak berani dribble lawan, nggak berani nusuk, lawan yang superior dibandingkan dia. Karena lawannya Kimi. Karena tapi kalau di Inggris lawan-lawan yang Wood berani dia. Ya masih berani pastilah. Tapi kalau lawan-lawan yang masih belum mental apa tuh bilang Ben? Kalau lawan-lawan yang tingkat Eropa ya kayak UCL ini, lihat kemarin lawan PSG dia mental masih belum mungkin. Dia back pass. Karena makanya muter-muter aja. Back nggak penting. Dan lebih banyak komplain ke wasit daripada aksi dibuat menyerang malah. Betul. Aku kecewa sih kita kecewa dengan kamu. Kecewa. Oke. Tapi lagi nggak doh untuk laga ini doh yang perlu kau sampaikan untuk pendengar. Donnarumma ya boleh lah aku bilang ya dia man of the match nomor 2 lah di bawah Verratti kalau aku bilang. Walaupun dia secara official dia dia man of the match. Cuma kalau aku bilang sih Verratti. Messi rating berapa buat kau? Apa catatan yang buat Messi? Nah ini Ben, Messi ini aku bingung ya, dia dapat bola. Agak main ke dalam soalnya kemarin kan, agak main ke dalam dia. Iya, cuma yang aku mau sorotin tuh gini Ben, dia mungkin gara-gara kita kebiasaan lihat dia di Barcelona ya, gimana dia selalu megang bola ya, selalu dia gitu otaknya. Cuma kan dia harus bagi peran sama Mbappe, Neymar kan. Lagi itu kalau aku bilang dapat peluang kayaknya sekali 2 kali, tapi gol gitu. Apa istilahnya? Efektif lah dia. Ini emang tiba-tiba gol aja gitu. Aneh aku lihat dia. Emang magician lah. Bahkan agak aneh gitu ya ngeliat Messi bermain di tim yang nggak position game ya. Bermain pragmatis aneh ya. Emang. Sumpah aneh kali. Tapi dia membuktikan dengan gol perdananya lah. Dia membuktikan dengan gol perdananya. Ya itu memang Messi lah. Namanya Messi ya. Oke. That's enough untuk PSG versus City. Kita lanjut ke laga yang kontroversial. Wasit, hey, Cekir, kamu fans Liverpool Istanbul ya? Tuna Cakir, kayaknya dia Fit. Atletico menang 2-1 melawan AC Milan di San Siro. Dari aku dulu nih coba deh ya. Aku nyoroti dari 30 menit pertama Milan benar-benar mendominasi laga. Di sini sangat. Skuad muda Milan menunjukkan bahwa mereka itu nggak butuh pengalaman untuk menunjukkan permainan menyerang. Mereka bermain mental, mereka bermain grinta ya istilahnya kalau dari sepak bola Italia. Sangat. Gol Leao membuktikan bahwa Brahim Diaz dan Rafael Leao improve musim ini jauh. Sangat improve, sangat jauh ya. Betul. Tapi semua berubah semenjak Kessie di kartu merah di menit 29. Aneh. Yang kontroversial sih sebenarnya. Dan itu menurut kau benar apa enggak Ben? Kartu merahnya benar nggak tuh? Yang kedua ya low card. Tapi yang apakah pelanggaran pertama itu ya low card harusnya harusnya caution dulu ya. Harusnya peringatan dulu ya. Aneh kan? Karena sepengetahuan aku untuk wasit itu ya low card langsung direct itu kalau benar-benar cukup membahayakan. Tapi kan di sini dia tidak membahayakan. Biasa aja. Dia hanya duel yang memang outputnya sedikit berbahaya. Tapi kan harusnya bisa caution dulu kan. Tapi malah langsung yellow card. Makanya aneh. Menit ketiga tuh ya? Menit kedua atau ketiga lupa loh. Ya 10 menit pertama setelah kejadian ini. Awal kali. Oke.
Tapi selain itu Milan terpaksa memang bertahan. Tapi dari kau apa yang kau percaya kau lihat di laga ini tuh? Selain Milan yang harus bertahan Ya, hampir 1 jam pertandingan. apa ya? Ya sebenarnya apa ya? Emang seharusnya kayak gitu. Maksudnya emang kita kan ngeliat 30 menit pertama kan sebelum kartu merah ya. Itu kan mainnya benar-benar bagus sekali kan. Atletico gak bisa ngapa-ngapain kan. Cuma apalagi mau kuharapkan dengan 10 pemain dari menit ke 30 gitu loh. Cuma ini Pin yang aku bingung kan babak kedua Pin ya. Giroud masuk tuh kayak why? Purely why? Maksudnya kan di sini kan Milan lagi butuh orang yang bisa bantu pertahanan kan. Sementara Giroud ini kerjanya cuma di depan aja, terus buat apa? Kalau aku bilang lebih mending masukin Maldini sekalian gitu loh. Yang bisa tackle-nya lebih bersih daripada Giroud yang bisa bantu ke belakang juga. Cuma ya atau siapa yang dipikirin Pioli pada malam itu bad decision ya kalau aku bilang. Very bad. Mungkin harapan dia sebenarnya ini ya, kayak seandainya Milan pun disamakan kedudukan, Milan masih punya penyerang mungkin ya. Karena ya kemarin kan sih. Kayak kita Milan juga nggak bisa berharap 1-0 ini nggak bisa dipecahkan kan. Karena kita tahu iya pasti di babak kedua Atletico memasukkan semua penyerangnya. Atletico betul. Semua penyerang. Gelandang ditarik semua dia. Kalau kata anak Jaksel tuh literally semua Ben, sumpah. Bener-bener all attack yang main Griezmann, Lemar, Suarez, Joao Felix. Semuanya pokoknya kayak gak ada gelandang. Tapi dari Atletico apa yang bisa kau sampaikan dong? Apakah permainan mereka baik? Apa bagaimana? Lebih gini sih Ben ya. Kalau aku bilang ini murni Milan ngasih poin lah, hadiah lah buat si Atletico gitu. Dari saya permainan, apa ya? Kalau aku bilang emang Atletico lagi masa-masa jeleknya sih. Di La Liga juga lagi jelek kan. Terbukti lah di laga itu kayak yang biasa kita lihat Atletico pertahanannya mengerikan di laga itu enggak kelihatan sama sekali. Nah itu bilang kayak bahkan penyerang-penyerang muda sekelas 9 aja bisa mengobok-obok Atletico. Aku juga kaget gol pertama gitu kayak kok Atletico seperti tidak sistematis pertahanannya kan. Padahal back-backnya back senior semua kan, Jimenez. Biasanya kan kita tahunya kayak gitu kan. Ya kan. Ini malah enggak. Trippier. Oke. Atletico Milan ada lagi doh? Nggak ada sih, aku intinya sebenarnya Milan menang lah. Udah lah. Artinya Milan menyerahkan 3 poin ke Atletico ya? Harusnya. Atau wasit menyerahkan 3 poin ke Atletico ya? Masih dendam nih kayak orang Turki nih. Oke. Cakir. Apapun hasilnya Milan saat ini masih berada di bottom grup B dengan 0 poin. Juru kunci. Oke, kita ke laga terakhir yang bakal kita ulas di malam hari ini. Juventus menghadapi sang juara bertahan Chelsea di Allianz Arena. Yang dimenangkan oleh Juventus dengan gol tunggal dari Federico Chiesa di babak kedua. Bagaimana doh? Apa yang menjadi catatan kau di laga ini? Juve alergi bola sama kayak nama pelatihnya. Soalnya gini Pin, kalau aku tengok bermain Calcio total ya. Apa ya, mungkin kalau misalnya babak pertama atau mungkin babak kedua aja bertahan masih oke lah kan, masih dimaklumi. Ini cuma dari awal, dari menit 0 nih sampai menit 90 lebih itu emang gak mau megang bola. Ibaratnya tuh nunggu Chelsea salah passing, kan gol Chelsea kayak gitu kan, nunggu Chelsea salah passing, tiba-tiba long pass gitu. Kan. Long pass ya udah kayak gitu aja. Emang benar-benar murni ninggalin satu orang di depan. Setahu aku parkir bus itu pemain gelandang lah ditaruh di tengah gitu, maksudnya nggak sampai ke belakang. Cuma tadi malam Juve benar-benar naruh semua pemainnya itu di belakang, di kotak penalti sendiri gitu. Benar-benar Calcio pertahanan full. Nah, cuma Chelsea-nya juga malam tadi kalau aku bilang bermain jelek sih. Maksudnya gimana si Tuchel ini nggak bisa memanfaatkan pemain depannya gitu loh. Maksud aku gini ya, ini kan dia pakai Lukaku sebagai pemantul. Cuma yang aku lihat tadi malam nggak berhasil. Nah, bedanya ini aku mau nyorotin bedanya Lukaku di Chelsea sama di Inter. Di Inter dia punya Lautaro yang bisa tektokan berdua di depan. Cuma kan di Chelsea dia nggak punya kan, berkejar sendiri. Nah, kalau aku bilang untuk melawan tim yang bertahan itu nggak bisa dipakai strategi yang sama sih kalau aku bilang. Nah, tadi malam dia maksa kan, dan hasilnya kayak gitu. Dan babak kedua pun yang dimasukkan para Deadwood-nya Chelsea. Iya, yang main Hudson-Odoi lah, Barkley lah, Loftus-Cheek lah, itu makin gak jelas kan Chelsea. Kalau aku bilang ya memang
walaupun Juve main kayak gitu, cuma Chelsea layak kalah sih kalau aku bilang. Ini ya menjadi catatan ini ya. Ini kali kedua secara beruntun Thomas Tuchel salah strategi. Setelah kemarin lawan City juga Iya, lawan City gak bereaksi benar. tepat. Ada apa nih dengan Thomas Tuchel? Karena aku juga setuju kayak menghadapi pertahanan berlapis kayak lawan Juve gak bisa dengan formasi yang sama kan dengan 5-3-2 nggak bisa. Betul. Harus ada Bisa improvement di depan. ada yang striker lain, ada striker lain kalau aku bilang. Karena kemarin aku lihat Lukaku itu seperti kehilangan sentuhan sama sekali. Dia benar-benar mencari space sendiri, umpan-umpan nggak sampai ke dia. Sekalinya dia dapat kesempatan, terblok sama pertahanan Juve. Dan bahkan Szczęsny pun bermain bagus aku bilang tadi malam. Nggak kayak biasa lah, nggak bagus ya, Vin. Nggak kayak biasa. Kemarin kan bagus, kemarin kan habis dicadangin nggak layak lah. Dicadangin kan. Iya. Tobat. Aku gini sih, maksudnya aku juga improve ya squad dari Allegri. Kan di Serie A kan mereka terlalu banyak kebobolan ya, menunjukkan pertahanan mereka rapuh. Betul. Kemarin mereka improve lah secara pertahanan ya, walaupun bermain up menyerang mereka yang masih gitu-gitu aja, bermain long ball dari berubah. Garis belakang. Itu sih. Betul. Chiesa gimana kau ngeliatnya Chiesa? Ya nggak ada CR ya Chiesa lagi. Soalnya emang pemain yang bisa nusuk kayak gitu tuh memang Chiesa. Soalnya kalau kita lihat dari Juventini pun juga mereka bilang ya kita tuh udah lama nggak nengok pemain kayak Chiesa sih di Juve. Dan inilah jawabannya Chiesa. Emang benar-benar dia bisa memikul beban itu sih kalau aku bilang. Sukses deh kalau aku bilang. Aku ngelihatnya cara dia ngedrive ke kotak penalti ada mirip-mirip sama Del Piero ya perannya mungkin ya. Walaupun berbeda posisi. Iya, mungkin bisa dibilang iya, Pin. Cuma kalau aku sih lebih lihat si Chiesa ini lebih unggul di drive-nya cara masuk dia ya. Kalau Del Piero kan lebih flamboyan lah kalau kita bilang. Flamboyan kan, umpan cantik-cantik gitu tapi kan. kalau Chiesa ini emang sebenarnya nggak cocok jadi striker sih dia. Emang jadi cocok aja di sayap yang bisa cut inside aja. Gitu sih paling dari Chiesa. Tapi untuk secara overall sih mengecewakan ya, Pin. Permasalahan Chelsea selain itu ada lagi nggak? Kalau aku ngelihatnya sih Chelsea di sepertiga akhir lapangan nggak klinis ya. Selain yang aku bilang tadi kayak apakah pengaruh nggak ada Kante berpengaruh? Kante yang kena COVID nggak bisa main. Kalau aku bilang enggak sih, Pin. Soalnya kan masalah utamanya di sepertiga akhir kan. Kalau Kante ya nggak guna juga kalau aku bilang kayak gitu. Dia cuma lebih mengamankan tengah aja. Cuma ini, Pin, kalau aku bilang sebenarnya ketika Lukaku terisolasi itu nggak ada strategi lain itu dari Tuchel. Bingung dia mau ngapain. Soalnya tadi malam benar-benar Lukaku diisolasi kan. Jadi dia nggak ada plan lain selain ya udah Lukaku terus saja lah main apa-apa. Gitu loh, kayak why? Tuchel why gitu loh. Aneh kalau aku bilang. Harusnya mungkin Werner dimasukin lah. Cuma tadi malam kan enggak kan. Soalnya menurut aku tadi malam tuh Werner yang memang benar-benar dibutuhin Chelsea sih buat memecah kebuntuan. Walaupun ya kita tahu gimana finishing dia. Cuma yang dibutuhkan oleh Chelsea bagaimana ada pemain yang bisa membuka ruang di depan itu yang dibutuhkan. Iya. Kemampuan Werner harusnya bisa membuka pertahanan Juve ya, bisa men-stretch pertahanan Juve. Harusnya bisa, Pen. Karena kemarin yang aku lihat Chelsea banyak bermain long ball yang pertahanan Juve itu keunggulan mereka bermain long ball. Bonucci, terus Chiellini main di babak kedua, Matic Delic itu keunggulan mereka bermain di udara kan. Betul. Anehnya itu juga, Pen, kenapa coba long ball ya? Padahal kan Juve udah tahu kayak gitu, masih juga nyoba. Itulah, nggak tahu juga tuh cara. Oke. Apalagi yang kira-kira Bogol sampaikan dari matchday kedua kemarin ini lagi? Apakah ada yang perlu kau sorot lagi? Nggak ada sih, paling ya semoga di matchday 3 apalagi ya, Pin ya? Big match ya, Pin ya? Nggak ada. Kayaknya udah habis semua ya, soalnya nggak ada sih, udah nggak ada kayaknya. Ya paling matchday 3 kita disuguhin sama laga-laga yang kurang menarik daripada match sebelumnya sih. Cuma ya let's see lah kayak mana. Setiap laga di UCL decisive pasti. Setiap poin ada penting di UCL. Betul sih. Penting. Dan catatan juga kan, Juve menjadi bukan satu-satunya sih. Tim Serie A. Tim Serie A ada 2 yang menang ya kemarin ya. Atalanta menang 1-0, Juve menang 1-0 juga. Dan 2 Milan mengecewakan. Tidak dibahas, Malu.
Malu kita, malu. Aduh. Milan katanya dia yang ACL. Ngu-CL lah. Oke, Nama that's it untuk game week review pada hari ini untuk OCL game week kedua. Buat teman-teman yang ingin terus mendukung kita bikin konten kayak gini, bikin kita lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram, ada di bawah ini. Dan juga untuk game week ini kita khususnya ada di YouTube. Silakan untuk subscribe dan tekan ada tombol like dan subscribe ada di sebelah sini nanti. Subscribe itu gratis. Dan yang menonton video kita yang lain ada di sini dan di sini. Oke. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ciao.